Itulah kenapa eh, rasanya jadi guru itu berat, ya. Beratnya itu ya kok susah kali lah anak kita ini diajar gitu. Kok susah kali ya untuk materi sederhana yang mereka tidak bisa, ya. Padahal itu materi-materi sederhana yang sangat mudah untuk mereka pahami. Guru Kenapa viral, mereka guys, sangat susah untuk memahami? merocos terus. Bisa jadi salah satunya adalah hilangnya keberkahan ilmu. Bisa jadi ketidakridhoan orang tua terhadap pola pengajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah. Bisa jadi orang tua tidak ikhlas dengan cara pengajaran guru. Gurunya yang nggak ikhlas ngajar, gajinya Tapi kecil apapun katanya. itu ya, kami tetap mengajar kok. Kami masih punya tanggung jawab untuk masa depan negara ini. Tidak apa-apa, Bapak Ibu guru. Hari ini kita lagi panen pahala, ya, walaupun dalam bentuk hujatan. Menurut lo itu Lama-lama aku semakin gemes ya sama guru satu ini. terus aja, Kita Bu. tuh nggak menghina Jambak, profesi Bu. guru. Kami tidak menghujat, kita tidak menghina, Nah, kita nggak membenci. Kenapa guru ini ya Allah? merocos terus ya, Bu, Kok ya. pengen banget viral di TikTok, pengen jadi artis TikTok ya, Bu? Ingin jadi artis Sudahlah, TikTok katanya. Stop. Jangan bikin gaduh terus. Jangan bikin panas para guru yang lainnya. Kita tuh menghormati profesi guru loh. Makin hari makin kesana kesini Bu guru satu ini ya Allah. Tolonglah jangan bikin gaduh, jangan bikin panas. Kita itu lagi sedih. Tolonglah Bu guru. Berbicara loh. Ingat, ini sosial media, netizen Indonesia itu nomor 1 julidnya loh. Hati-hati loh Bu guru. Bener, Bu. Merocos terus dari kemarin. Kok tak makin lama makin kesana kesini sih Bu guru, ya ampun. Malu. Ingat, mungkin ibu punya anak, anaknya nanti dibully, ibunya nggak terima. Sudahlah, jangan keluar-keluar nambah suasana bikin panas para guru. Stop, oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. ibu kepala sekolah atau ibu guru ini nih, Ibu Apni ya. Ibu selalu berbicara kayak dan ada penyesalan menjadi salah satu guru. Buat apa ibu mengabdi ke negara, digaji oleh negara dari uang rakyat, tapi ibu berbicaranya seperti menyalahkan kepada murid gitu atau anak sekolah gitu. Sebenarnya Bu, murid itu adalah aset bagi ibu, aset bagi negara, ya. Karena tanpa murid ibu mau ngajar apa? Apa mau ngajar hewan? Ngajar pohon Atau aja. mau ngajar sapi? Atau domba? Atau embek? Enggak kan? Karena ibu itu terlalu banyak oceh, banyak ngoceh, gitu ya. Jadi ibu, kalau memang ibu ibu guru atau ibu kepala sekolah ini, Ibu Apni ini bersih, kenapa harus risih ditiadakannya studi tour? Kan tidak ada di undang-undangnya studi tour itu, ya. Kalau memang ada di undang-undangnya ya silakan. Itu barangkali bukan untuk ibu, tapi untuk kedepannya kalau mencari bis itu yang harus layak pakai. Ini bukan ibu ngaco kemarin kesana kemari, ibu kayaknya mau viral ya. Ya, itu mau viral. Udah Bu, mundur aja jadi guru lah. Percuma saya juga hormat kepada guru. Saya juga hasil dari guru. Udah mundur aja Bu, jangan banyak ngoceh gitu, ya. Ngerocos Ibu terus. udah sekian tahun menikmati Ngoceh. pajak rakyat, digaji oleh negara, disumpah guru itu adalah mencerdaskan anak bangsa, bukan membodohkan, ya, bukan apa ya, melemahkan gitu. Harusnya ibu bangga tidak ada studi tour, ya percuma gitu ya. Iuran buat apa? Kan nggak boleh sekolah itu jadi bisnis. Karena ibu kan sudah disubsidi, sudah dibantu oleh dana BOS, ya.
pembangunan dibangun oleh negara, tapi masih ada ya uang bangunan. Sedangkan yang membangun itu adalah negara, bukan murid, Bu. Ya, nggak boleh. Sesuai dengan Perbub ya. 58 kategori yang harus dilaporkan ke Dirjen Pungli di dalam pendidikan. Bener, Pak. Itu, Bu. Makanya kalau Ibu mau berkualitas, sudahlah. Stop. Ocehan Ibu itu nggak berarti bagi kami, bagi netizen. Kasih paham, Pak. Netizen itu makin keras, Bu. Makin pinter juga. Ya, apakah Ibu punya perusahaan tour? Saudaranya punya kali, Pak. Nggak laku lagi? Enggak lah. Rizki itu Allah yang ngatur, Bu. Ya. Bukan hanya sekolah yang studi tour. Banyak. Udah serahkan aja kepada orang tuanya. Kalau sudah lulus, sudah tamat, perpisahan, sudah di sekolah. Dia mau tour kemana? Ke Hong Kong, ke Amerika, silakan dengan keluarganya. Ya. Jangan ada dugaan pungli-pungli terus di pendidikan, oke? Jangan seakan-akan bahwa murid ini adalah aset untuk menjadi bisnis. Cukup sekian. Jaga mulut Ibu. Ya. Mulutmu harimaumu, salammu adalah untukmu. Ya, saya sayang sama guru-guru. Saya hormat sama guru-guru. Ya, tapi kalau terus ngoceh seperti ini rasanya kayak penyesal. Udah mundurkan diri. Mundur jadi guru, ya. Ya, kalau merasa berat dan udah nggak mampu lagi, silahkan ajukan pensiun ya, Bu ya. Biar nggak ngomel-ngomel. Tapi sebelum pensiun kalau bisa study tour dulu, Bu. Rekreasi dulu, Bu. Biar pikirannya plong dan nggak merasa berat. Study tour dulu. Maaf ya, Bu. Kalau Ibu rasanya jadi guru berat, lebih baik nggak usah jadi guru, pensiun dini. Masih banyak yang mau jadi guru yang mungkin lebih baik, lebih ikhlas, lebih tulus, lebih sabar dari Ibu. Ingat ya, guru, tanpa adanya murid tidak akan pernah bisa jadi guru. Ya, Bu ya. Kalau Ibu ikhlas, tulus mengajar, Ibu nggak akan pernah ada menggunakan kalimat rasa-rasanya berat itulah jadi guru. Nah, ini Bu, satu lagi ya Bu, maaf Bu, saya setit ya. Ibu bilang, kenapa ya sangat sulit? Padahal itu materi yang sangat sederhana dan mudah untuk dipahami ya Bu. Bu, mungkin ya ini pengalaman aja ya. Saya juga pernah sekolah, mungkin Ibu juga sebelum jadi guru, Ibu pernah sekolah. Ya, mungkin yang satu kelas sama Ibu juga nggak pinter semua. Yakin saya ada yang bodoh gitu kan. Gini Bu, pengalaman saya mah di sekolah itu ada yang pinternya memang bawaan lahir, ada yang bodohnya juga bawaan lahir gitu Bu. Ada yang macam-macam lah. Gitu. Kalau yang pinternya bawaan lahir nggak diajarin aja, kadang dia udah tahu gitu. Satu kali diajarin dia udah paham gitu kan. Rumus ini paham gitu. Padahal tuh anak ya maaf ya bandel, malah berani melawan sama gurunya. Tapi juara umum terus Bu, gitu kan. Ada yang penurut, pendiam, tapi bodohnya akut gitu kan. Diajarin gimana juga belum. Nah kembali lagi, itu ke pengalaman saya. Yang pinter nggak jadi apa-apa, ya nggak jadi apa. Yang bodoh karena ulet dan dia ulet untuk belajar gitu kan, nah, dia malah jadi orang gitu, jadi orang sukses lah gitu kan. Jadi tugas guru mah sebenarnya ya udah mengajarkan aja gitu, mengajarkan. Kalau memang nggak bisa diajarin gitu kan, udah segala macam cara diajarinnya memang sulit untuk menangkapnya, ya ibaratnya lemot lah gitu kan. Yang penting seorang guru itu udah mengajarkan. Nah ini guru mengajarkannya udah benar apa belum gitu loh ya gitu. Karena orang tua menyekolahkan anaknya itu biar pinter ya, bukan buat di ibaratnya dikatain kue lebaran dulu gini gitu sambil nonton ini gitu kan, diceritain di TikTok kayak begitu. Guru viral. Malah saya curiga Bu, Ibu ini ngajar apa main TikTok sih gitu. Dua-duanya Pak, TikTokin apa TikTok gitu. Ya ngajar sambil TikTok kan gitu kan.
nyambi tiktoker, nyambi jadi guru, apa guru nyambi jadi tiktoker gitu ya. Itu aja dari saya mah Bu ya gitu. Ini mah ya maaflah ungkapan saya sebagai orang tua murid Bu ya gitu Ya Pak, ungkapkan aja. karena gini loh Bu, kadang nasib kan gak ada yang tahu gitu kan. Anak saya juga Bu sekolah di bagian ini, diterima di bagian ini, dituntut gitu kan. Ya akhirnya pelajaran di sekolah bukan gak bermanfaat Bu gitu. Ya, bukan gak bermanfaat gitu. Tapi di yang sekarang dia bekerja itu ya bukan ilmu yang dari sekolah gitu. Paling ya ilmu dari sekolahnya ya membaca dan berhitung itu ya. Terima kasih Bu. Guru yang satu ini emang agak lain ya. Agak daripada lain Bu. yang lain. Benar Bu. Ada aja yang dia bahas. Kemarin adab dan etika. Hari ini dia bahas masalah keriduan orang tua murid kepada guru, pada guru memberikan ilmu. Bu, kami orang tua murid tidak pernah berpikir sampai ke situ loh. Maaf ya Bu, Ibu secara tidak langsung sudah seujon kepada orang tua murid. Ya, kalau Ibu merasa berat, jangan jadi guru Bu. Saya kalaupun boleh milih, saya nggak mau anak saya punya guru kayak Ibu. Benar Bu. Narsis, tiap hari bikin konten, lagi ngajar memvideokan, di share di TikTok. Pantas seperti itu dilakukan oleh seorang guru Bu. Selamat malam. Masih dengan Ibu siapa ini namanya nih ya. Ibu bilang kenapa bertahan jadi guru honorer, karena simple mau cari pahala ya Bu ya. Tapi kenapa kok di video-video Ibu sebelum-sebelumnya itu mempermasalahkan gitu loh, gaji yang kecil lah segala macam ini itu. Kalau memang Ibu tujuannya mau mencari pahala seperti yang Ibu bilang ya kan, ya udah Bu, terima dengan ikhlas lapang dada kalau memang itu niatnya Ibu gitu loh ya. Karena Ibu niatnya itu dari awal, misalnya masuk udah tahu nih honorer kecil ya kan, bla bla titik bengek segala macem lah gitu. Terus memang Ibu niatkan, saya bukan mau mencari apapun itu, hanya mencari amal ibadah dan pahala gitu ya. Tapi kalau Ibu keluhkan, ya itu bukan mau cari pahala Bu gitu loh ya. Terus Ibu ini apa ya, sepertinya ada bau-bau Amis. munafik juga gitu. Oh iya. Dari video-video yang saya lihat itu, kenapa saya bilang munafik? Ya, yaitu tadi Ibu bilang cari pahala, tapi Ibu mengeluh, ya kan, berteriak, beginilah, begitulah gitu. Jadi simpel aja sih Bu, hidup itu nggak perlu munafik, ya, dinikmati, dijalani. Kalau memang merasa kurang, ya itu memang sifat manusia Bu, ya. Sifat manusia akan selalu kurang ya, tetapi kembali lagi ke kita. Kalau kita merasa itu semuanya cukup ya, itu pasti akan cukup gitu Bu ya. Tapi kalau Ibu merasa tertekan dengan bekerja sebagai honorer, gajinya kecil, terus Ibu bilang dihujat segala macem gitu ya, di sini saya klarifikasi lagi Bu ya. Netizen ya tidak menghujat para guru ya. Netizen tertuju pada oknum guru ya. Berarti kalau oknum guru tidak semua Bu ya, ada beberapa dari 100 guru ya, ada oknum itu berarti ada beberapa, tidak 100-nya gitu loh, tidak keseluruhannya gitu loh Bu ya. Ya syukur-syukur kalau Ibu tidak termasuk di dalam oknum itu. Kasih paham Pak. Tapi kalau Ibu selalu berstatement menentang begitu ya, ya netizen akan berpikir Ibu adalah salah satu oknum itu. Gembongnya berpikir nanti gembongnya Simpel sih ini. Bu gitu. Ya, Seperti Pak, ya? yang di video saya, kalau Ibu memang merasa bersih, tanpa klarifikasi pun orang akan melihat Ibu ya. Terutama murid-murid Ibu ya yang memiliki orang tua. Kalau memang ibunya tidak seperti guru-guru oknum yang nakal ini, ya pasti orang tua akan menyanjung Ibu
gitu kan. Nah, sementara saya lihat kalau komen-komen di VT-VT-nya ibu ini seperti hampir tidak ada orang tua yang membela ibu gitu loh. Mohon maaf ini Bu ya sebelumnya begitu, karena topik utamanya itu adalah keberatannya para orang tua atas kegiatan-kegiatan study tour yang dilakukan. Nah, sehingga para netizen itu memohon atau meminta cobalah study tour itu dikaji ulang gitu ya. Yang pertama mungkin jangan keluar kota ya kan, supaya apa? Supaya orang tua juga bisa mendampingi, mungkin mengawasi ya. Yang kedua, biayanya mungkin tidak terlalu besar. Yang ketiga, mungkin keseluruhan siswa itu baik menengah ke bawah maupun menengah ke atas itu semuanya bisa menikmatin gitu loh Bu. Ya Bu ya. Itu yang kami harapkan itu sebagai orang tua itu Ibu gitu. Ya, acara perpisahan seperti study tour ya. Saya juga dulu waktu sekolah Bu ya, saya study tournya juga tidak keluar kota. Jadi misalnya kayak saya di Medan tuh ya, di Medan tuh ada beberapa sekolah kok gitu ya, study tour antar sekolah, kita ya berkunjung ke sekolah yang sebelah seperti itu ya, tanpa harus menuju keluar kota misalnya kemana tidak ya Bu ya. Jadi tolong Ibu fokus lagi nih Bu, yang ditentang oleh netizen yang pertama adalah study tour yang biayanya sangat tinggi, yang kedua tidak semua orang tua bisa mampu, yang ketiga program-program yang diberikan itu mungkin memberatkan beberapa orang tua ya, terutama menengah ke bawah mungkin ya Bu ya. Yang keempat ya, pengawasan oleh para guru ketika dilakukannya study tour, atau lebih tepatnya lagi tanggung jawabnya gitu loh Bu ya Ibu ya. Jadi jangan Ibu merembet kemana-mana gitu. Malah ya, tidak ada kemana-mana saya rasa ya tidak Pak ada ya. netizen yang menghujat guru ya. Netizen hanya berfokus kepada oknum guru yang nakal. Dalam arti ya kita nggak perlu panjang lebar lah Bu ya, yang mengambil momen ya, memanfaatkan momen ya, seperti yang kita ketahuin, dan tidak perlu saya beberkan juga Ibu gitu loh, karena saya juga salah satu pelaku wisata yang memiliki usaha untuk biro perjalanan ya. Jadi saya juga sedikit banyaknya tahu Bu, nggak perlu saya beberkan semuanya.